Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Flavanols, ingin menjelaskan jurnal tentang flavanols, ekstraksi, dan isolasi katekin dari teh. Berdasarkan nama kelompok yang disusun oleh Rafika Dewi 19334001, Restantia Mega Utami 19334007, Dandi Rivaldi 19334011, Nurul Fazria 19334014, dan Budi Sutrisno 213347118. Teh adalah sumber utama katekin yang telah menjadi terkenal karena potensi antioksidannya. Banyak penelitian pada manusia, hewan, dan in vitro telah mengaitkan katekin teh dengan pencegahan jenis kanker tertentu, pengurangan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Katekin teh banyak digunakan dalam berbagai nutraceutical farmasi dan kosmetik, baik untuk meningkatkan umur simpan produk atau untuk meningkatkan kesehatan manusia. Kandungan dari katekin teh atau Camellia sinensis. Teh berasal dari genus Camellia serta spesies Camellia sinensis, Kuce, yang pengolahannya diambil dari pucuk daun muda tanaman tersebut. Varietas tanaman teh, Camellia sinensis, terdiri dari dua tipe, yaitu varietas sinensis dan varietas assamica. Tipe sinensis banyak ditanam di negara Cina dengan memiliki daun yang berukuran kecil dan termasuk tipe semak. Varietas ini tahan terhadap cuaca yang dingin serta banyak digunakan untuk produksi teh hijau. Dan varietas assamica yang banyak ditanam di negara India dengan iklim yang panas. Ciri dari varietas ini yaitu memiliki pohon yang tinggi dengan daun lebar dan cocok untuk dijadikan produksi teh hitam. Teh Camellia sinensis L. Quincy dilihat dari proses pengolahannya terbagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama teh hijau, kedua teh oolong, ketiga teh hitam. Senyawa bioaktif dalam teh. Berbagai peneliti telah membuktikan bahwa tanaman teh memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia, yang salah satunya yaitu sebagai antioksidan. Efek menyehatkan yang dihasilkan dari teh disebabkan karena adanya komponen bioaktif dalam teh, yaitu senyawa polifenol. Senyawa polifenol merupakan senyawa yang memiliki banyak gugus fenol dalam molekulnya dan secara umum terbagi atas 2 kelompok besar, yaitu flavonoid dan asam fenolat. Yang pertama, flavonoid. Flavonoid merupakan kelompok senyawa polifenol terbesar di alam yang memiliki efek sebagai kardioprotektif atau antioksidan yang sangat kuat. Yang kedua, katekin. Katekin merupakan senyawa metabolit sekunder pada tanaman teh yang memiliki kerangka struktur flavan -3 -OL dan mengandung sekitar 42% dari total daun kering. Senyawa bioaktif dalam teh. Senyawa kelompok katekin utama terdiri dari 8 jenis, antara lain: yang pertama katekin, kedua epikatekin, ketiga galokatekin, keempat epigalokatekin, kelima katekin galat, keenam epikatekin galat, ketujuh galokatekin galat, ke-8 epigalokatekin galat. Katekin merupakan komponen dalam penentu mutu daun teh yang memiliki sifat tidak berwarna, larut dalam air, serta dapat mempengaruhi rasa, warna, dan aroma pada teh. Kandungan katekin pada varietas assamica lebih banyak dibandingkan dengan varietas sinensis. Epigalokatekin galat. Epigalokatekin galat merupakan senyawa turunan polifenol yang bertanggung jawab atas sebagian besar aktivitas biologis pada tanaman teh, dengan kandungan 60-70% dari total katekin. Epigalokatekin galat dengan rumus molekul C22H18011 dan memiliki 3 cincin aromatik A, B, dan D yang saling terhubung oleh cincin pirang. Berikut adalah persentase kandungan katekin yang ada di dalam daun teh. Pada kali ini yang digunakan adalah daun teh hijau. Yang berikut adalah struktur dari katekin. Struktur katekin di sini
merupakan mengandung gugus flavanol. Dan yang gambar kedua yaitu ada gambar epigalokatekin galat. Selanjutnya yaitu metode ekstraksi dan isolasi katekin. Proses ekstraksi dimulai dengan mengambil bahan simplisia kering dari Camellia sinensis, yang kemudian simplisia tersebut digiling halus, dan selanjutnya simplisia tersebut disimpan dalam kemasan untuk meminimalkan terjadinya kehilangan bahan aktif dari katekin. Selanjutnya, Camellia sinensis diekstrak menggunakan air suling atau dapat juga diekstrak menggunakan pelarut organik yaitu berupa etanol, metanol, dan lain sebagainya. Kemudian setelah diekstraksi, didapatkan dua bagian, yaitu ada ekstrak Camellia sinensis dan bagian lainnya yaitu ampas dari Simplia Camellia sinensis. Kemudian kedua hasil tersebut dipisahkan. Selanjutnya larutan ekstrak akan dibuat menjadi larutan konsentrat dengan cara filtrasi atau cara sentrifugasi. Dan nantinya hasilnya akan terbagi menjadi dua. Hasil pertama yaitu larutan konsentrat dan hasil lainnya yaitu sisa-sisa teh atau ampas teh yang tersaring. Selanjutnya, larutan konsentrat akan dipisahkan dari zat-zat lain selain katekin, atau metode ini disebut isolasi katekin. Caranya yaitu presipitasi kafein yang bertujuan untuk memisahkan kafein dari katekin, kemudian membran separation, absorpsi residu, kemudian kromatografi kolom, dan yang terakhir ada fase ekstraksi fase padat. Selanjutnya didapatkan hasil larutan dengan hanya mengandung katekin, dan hasil lainnya yaitu larutan yang mengandung kafein, teamin, klorofil, dan lain-lain. Dan tahapan terakhir dari isolasi katekin ini adalah proses pengeringan. Bisa dapat dengan cara spray drying, vacuum drying, atau freeze drying yang bertujuan untuk meringankan bobot dari katekin, untuk mempermudah industri, dan lain-lain sebagainya. Aktivitas antioksidan senyawa epigalokatekin galat. Aktivitas antioksidan pada tanaman teh akan berbanding lurus dengan sejumlah senyawa bioaktif seperti flavonoid, di mana semakin banyak senyawa flavonoid maka aktivitas antioksidan akan semakin meningkat. Dengan demikian, kandungan senyawa epigalokatekin galat dalam berbagai teh akan berbeda karena adanya perbedaan dalam proses fermentasi. Proses fermentasi ini menyebabkan senyawa katekin dan turunannya seperti epigalokatekin galat akan terdioksidasi yang menyebabkan kandungan senyawanya berkurang. Perbedaan kandungan senyawa epigalokatekin galat seperti nilai IC50 pada teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Untuk kesimpulannya, yang pertama adalah katekin merupakan senyawa metabolit sekunder pada tanaman teh yang memiliki kerangka struktur plafon dan mengandung sekitar 42% dari total daun kering. Yang kedua, metode isolasi katekin dari daun teh meliputi penyiapan simplisia, ekstraksi dengan air atau pelarut organik, pengambilan larutan konsentrat, pemisahan dan isolasi katekin dari kafein dan bahan lainnya, terakhir pengeringan ekstrak. Yang ketiga, mekanisme katekin sebagai antioksidan yaitu terdapat struktur dari senyawa epigalokatekin galat khususnya kelompok hidroksil pada cincin B dan D yang bersifat sebagai antioksidan. Dapat bekerja dengan cara mentransferkan atom hidrogen atau elektron tunggalnya kepada senyawa radikal serta menjadi proses serah terima elektron atau reaksi oksidasi reduksi yang akibatnya senyawa radikal yang tadinya memiliki elektron tidak berpasangan menjadi berpasangan dan sifatnya berubah menjadi non-radikal. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil makalah Flavanols ekstraksi dan isolasi katekin dari teh. Terima kasih.